Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya mengenai materi bilangan bulat, khususnya pada bagian perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jadi untuk memahami perkalian dan pembagian bilangan pecahan ini bisa kita terlebih dahulu melakukan kegiatan 1.6 yang terlihat pada layar ya. Jadi ini bisa kita ilustrasikan ya untuk bisa memahami bagaimanakah perkalian dan pembagian bisa kita gunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari ya. Bisa kita amati ya, di sini ada contoh 1.25 ya. Di sini soalnya dikatakan untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuangkan setengah atau 1/2 liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Nah, yang ditanyakan adalah berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut. Ya, di sini dikatakan ada suatu cairan X ya. Cairan X itu ya. Jadi selama 5 jam ya. Jadi total cairan X yang dituangkan yaitu ada selama 5 jam dan dibagi setiap 1 jam ya. Setiap 1 jam sekali dituangkan cairan X, berarti ada sebanyak 5 kali penuangan cairan ya. Dan setiap penuangan cairan tersebut jumlah atau volume yang dituangkan itu cairannya sebanyak setengah liter ya. Jadi ada 5 kali ya penuangan cairan X ya, di jam pertama, 1 jam pertama, 1 jam kedua, 1 jam ketiga, sampai 1 jam kelima ya, ada sebanyak 5 jam. Dan setiap penuangan itu adalah sebanyak setengah liter ya. Bisa dilihat, kalian lihat itu ada gambar 1.4, itu ilustrasi yang bisa menggambarkan permasalahan tersebut ya. Ini terlihat itu satu garis panah ya. Satu garis panah itu menggambarkan dalam 1 jam ya. Jadi satu garis panah itu jam 1 jam pertama, 2 jam kedua, 1 jam ketiga, dan 1 jam kelima ya. Jadi ada 5 jam ya. Dan setiap 1 jam itu dituangkan sebanyak setengah liter. Nah, maka dari permasalahan tersebut bisa kita nyatakan, bisa kita cari hasilnya dengan cara ya mengalikan setiap setengah liter dikalikan dengan 5. Jadi artinya setiap kita menuangkan cairan itu, maka volumenya adalah setengah liter kan, setengah liter sebanyak berapa kali setengah liternya? Sebanyak 5 kali. Makanya kita kalikan ya, kita dapatkan hasilnya itu dengan cara setengah dikali 5 ya, setengah dikali 5 liter. Itulah cara untuk mendapatkan hasil yang ada di permasalahan tersebut ya. Ini tinggal kita kalikan setengah dikali 5, maka hasilnya adalah 5/2 atau 2,5 liter ya. Jadi banyaknya liter atau kandungan cairan di dalam, kebanyakan liter kandungan cairan X dalam ramuan tersebut adalah sebanyak 2,5 liter ya selama 5 jam tersebut. Nah, untuk lebih memahami lagi, coba kita lihat lagi contoh 1.26 ya. Ini hampir sama ya permasalahannya, hampir sama. Coba kita lihat. Untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X. Jadi setiap 1 jam selama 3 jam ya. Jadi hampir sama dengan permasalahan tadi, cuman dalam contoh ini apoteker itu menuangkan 2/3 liter. Kalau tadi setengah liter setiap 1 jam, kalau ini 2/3 liter selama 3 jam ya. Jadi 1 jam pertama, 2 jam kedua, dan 1 jam ketiga ya, ada sebanyak 3 kali penuangan cairan, dan setiap penuangan cairan itu sebanyak 2/3 liter cairan X ya. Jadi 2/3 liter cairan X nya sebanyak 3 kali kan, 2/3 liter dituangkan jam pertama, 2/3 liter dituangkan di 2 jam kedua, dan 2/3 liter dituangkan di 1 jam terakhir atau di 1 jam ketiga kan. Makanya kita dapatkan 2/3
dikali 3 ya. Ya. Jadi 2/3 itu artinya 2 bagian dari 3 ya. Jadi artinya dalam 1 liter ya, misalkan cairan kita memiliki cairan sebanyak 1 liter misalkan ya. Ya, dari 1 liter itu kita bagi menjadi 3 bagian yang sama, volume yang sama ya. Maka kita ambil 2 bagian ya, 2 bagian atau 2 bagian dari 3 bagian yang sama, itu namanya 2/3 ya. Ya, jadi itu hasilnya ya. Jadi hasilnya adalah 2/3 dikali 3 ya. Maka hasilnya adalah 2 liter. Jadi artinya banyaknya liter kandungan cairan X dalam ramuan tersebut adalah sebanyak 2 liter ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 1.26. Ini ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, bisa kalian sambil memahaminya sambil dibaca ya. Coba kita lihat. Pak Dedi seorang petani sukses di daerahnya. Suatu ketika Pak Dedi sedang panen padi besar-besaran. Sebelum digiling menjadi beras, hasil panen padi harus dijemur hingga kandungan airnya berkurang 30%. Ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu, jika rata-rata tiap bulir padi terkandung 20% air, tentukan kandungan air yang hilang setelah dijemur. Ya. Nah, coba kita perhatikan ya. Jadi hasil panen itu harus dijemur ya hingga kandungan airnya berkurang 30% ya. Jadi dari total panen yang dihasilkan Pak Dedi itu ya, jadi harus dijemur hingga airnya berkurang 30% ya. Jadi 30% dari mana? 30% dari total hasil panen Pak Dedi itu harus hilang airnya, gitu kan ya. Nah, jadi untuk pertanyaan yang pertama ini, jika rata-rata tiap bulir padi terkandung 20% air ya. Jadi setiap bulirnya itu ya, setiap bulir padi itu kandungannya adalah 20% ya, dari total satu bulir itu. Jadi setiap satu bulir padi dari total keseluruhan itu 20% itu adalah air ya. Lalu pertanyaannya, tentukan kandungan air yang hilang setelah dijemur. Nah, jadi artinya dari 20% air itu ya, dari 20% dari setiap bulir itu, maka setelah dijemur maka dari 20% itu akan hilang 30% kan. Jadi artinya kita hitung 30% dari 20% kan. Nah, di sini belum bisa kita dapatkan angka nyatanya karena di sini tidak disebutkan berapa hasil secara spesifiknya kan. Ya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, kita bisa nyatakan secara umum gimana. Jadi artinya jika setiap rata-rata tiap bulir padi terkandung 20% air ya. Jadi artinya dari 20% air dari satu padi itu ya, satu butir padi ya. Jadi 30% hilang. Jadi 30% ya. 30% dari 20% itu akan hilang kan. Jadi kandungan air yang hilang setelah dijemur itu berarti adalah hasil perhitungan dari 30% ya. 30% dari 20% total padi Pak Dedi ya. Nah, itulah untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Berarti kita bisa hanya menjawabnya dalam bentuk umum ya, belum pasti berapa kandungan air yang hilang. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini sudah jelas gitu kan berapa hasil panen Pak Dedi ya. Jadi di sini dilihat, bisa kita lihat jika Pak Dedi memiliki 10 ton ya. Jadi panen Pak Dedi itu adalah 10 ton padi hasil panen. Nah, ini ditanyakan tentukan bobot padi Pak Dedi setelah jemur. Nah, kalau yang pertanyaan nomor 2 ini sudah spesifik, sudah jelas berapa hasil panen Pak Dedi ya. Berarti ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang kedua ini adalah lanjutan dari soal yang pertama tadi ya kan. Jadi sudah jelas 10 ton hasil panen dari Pak Dedi. Nah, berarti artinya dari 10 ton itu ya, dari 10 ton padi hasil panen Pak Dedi ya, jadi 20%-nya itu adalah air kan. Ya, jadi 20% ya, dari 10 ton itu adalah air ya kan. Ya, jadi kita hitung kan 20% dari 10 ton berapa kan? 20% dari 10 ton itu berapa ton ya kan? Berapa hasilnya? Kalian hitung. Nah, setelah
ditemukan 20% dari 10 ton itu, nah tadi dikatakan 30%-nya kandungannya berkurang setelah dijemur ya. Berarti artinya setelah kita hitung tadi 20% dari 10 ton, maka kita hitung lagi 30% dari hasil 20% dari 10 ton tadi ya. Jadi langkah pertama kalian hitung 20% dari 10 ton ya, berapa hasilnya ya. Sudah ketemu hasilnya, maka dikalikan dengan 30% dari hasil tadi. Nah itulah bobot padi Pak Dedi setelah jemur. Nah, itulah untuk menyelesaikan permasalahan dari contoh 1.27 ini. Nah untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat ini untuk mengamati kegiatan ini ya, dari gambar bisa kalian lihat contoh 1.28 ya, untuk memahami gimana proses perkalian. Untuk menyelesaikan proses perkalian itu bisa kalian lihat dulu permasalahan ini. Jadi katakan seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyak cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Nah, sini bisa kalian lihat ya, jadi seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y ya, setengah dari cairan Y di dalam botol. Nah, sedangkan kita tahu kan bahwa banyaknya cairan dalam botol tersebut itu adalah 4/5 bagian dari total ya, dari satu bagian botol ya. Jadi kalau botol tersebut misalkan terisi penuh, nah itu adalah satu bagian namanya kan. Nah, di sini dikatakan 4/5 bagian ya dari total botol. Jika terisi penuh itu hanya terisi 4 bagian yang terisi cairan ya. Nah, sedangkan apoteker ini hanya ingin mengambil setengah ya. Jadi hanya ingin mengambil setengah dari 4/5 kan. Ya, apoteker ini ingin mengambil setengah dari 4/5, makanya kita bisa dapatkan atau bisa kita tuliskan hasil perkaliannya adalah setengah atau 1/2 dikali 4/5. Nah, itulah hasil dari perkalian tersebut ya. Jadi artinya setengah ya, setengah dari 4/5 ya. Setengah dari 4/5 itu berapa ya? Berarti kita tinggal mengalikan setengah dikali 4/5 ya. Nah, untuk mengilustrasikan perkalian tersebut bisa kalian lihat ini ada gambar atau ada pita bilangan ya. Di sini ada 3 pita bilangan ya yang menggambarkan pecahan tersebut. Yang pertama 4/5 ya. 4/5 itu artinya 4 bagian dari 5 bagian yang sama ya. Jadi dari sini bisa kalian lihat itu ada 4 di bagian atau di pita bilangan 4/5 itu bisa kalian lihat ada gambar ya. Ada gambar satu persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama besar atau sama panjang ya. Ya, jadi satu persegi panjang itu kalian bagi menjadi 5 bagian yang sama ya. Ada 5 bagian, kalian bisa hitung kan, 1 2 3 4 5. Nah, dari 5 bagian tersebut ya, ada berapa bagian yang diarsir? Ada sebanyak 4 bagian yang diarsir ya. Ya, jadi sekali lagi dari 5 bagian yang sama itu ada 4 bagian yang diarsir ya. Sehingga dari permasalahan tersebut bisa dituliskan bentuk pecahannya adalah 4/5 ya. Ya, jadi sekali lagi 4/5 itu artinya 4 bagian yang diarsir ya. 4 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang sama ya. Nah, sekarang kita lihat pita bilangan yang kedua ya, yang arsir kuning itu ya. Itu ada satu persegi panjang juga yang sama dengan gambar yang sebelumnya panjangnya, dan bentuk 1/5 pecahannya adalah artinya 1 dari 2 bagian ya. Jadi dari satu persegi panjang itu kita bagi 2 ya, kita bagi 2 dengan ukuran yang sama ya, sehingga diperoleh seperti itu kan, 2 ukuran yang sama besar atau sama panjang. Nah, 1/2 ya, pecahan 1/2 itu bisa dinyatakan dengan gambar tersebut kan. Jadi satu yang diarsir dari 2 bagian ya. Satu yang diarsir dari 2 bagian. Jadi artinya satu bagian yang diarsir kuning itu ya, satu bagian yang diarsir kuning dari 2 bagian yang sama. Makanya itu bisa dituliskan dengan 1/2
1/2 ya. Jadi 1/2 itu artinya satu bagian yang diarsir dari dua bagian yang sama ya. Jadi dari dua bagian yang sama itu hanya satu yang diarsir ya. Jadi itu bentuk gambar dari 1/2. Nah, sekarang gimana cara menggabungkan pita bilangan yang pertama dengan pita bilangan yang kedua, pita bilangan pecahan 4/5 dan pita bilangan pecahan 1/2. Itu bisa dilihat yang gambar yang ketiga yang paling bawah ya, yang paling bawah ya. Jadi kita menggabungkan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Bisa kita lihat ya, gambar yang pertama itu arsirannya ada sebanyak 4 ya, arsirannya ada sebanyak 4 dan pita bilangan yang kedua itu arsiran kuningnya ada sebanyak 1. Nah, sekarang kita gabungkan gambar 1 dengan gambar yang 2 atau pita bilangan yang 1 dengan pita bilangan yang kedua. Maka diperoleh hasil yang ketiga ini ya. Peroleh hasil yang ketiga. Maka bisa kita dapatkan mana arsiran yang kuningnya kena dan birunya kena ya. Jadi artinya yang terkena arsiran kedua-duanya. Kuningnya kena, birunya kena itu ada sebanyak 4 bagian ya. Jadi yang kuning kena arsir, biru kena arsir itu ada sebanyak 4 bagian ya. 4 bagian dari berapa bagian yang sama ya? Dari 10 bagian yang sama ya. Maka itu bisa kita nyatakan dengan 4/10. Jadi hasil perkalian 4/5 dikali 1/2 itu adalah 4/10 ya. Kalau dari gambar itu artinya yang terkena arsiran kedua-duanya itu ada sebanyak 4 ya, ada sebanyak 4 bagian ya. Dari total berapa bagian? Dari total keseluruhan ada sebanyak 10 bagian yang sama. Jadi artinya 4/10 itu hasil dari perkalian 4/5 dikali 1/. Ini hasil ya. 4/5 dikali 1/2 itu hasilnya adalah 4/10 ya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada contoh yang lain. Bagaimana cara mengalihkan 3/10 dikali 1/5 ya. 3/10 dikali 1/5 gimana caranya? Sama seperti yang tadi ya. Jadi kalian buat 3 pita bilangan ya. Yang pertama kalian buat pita bilangan 3/10. 3/10 itu artinya 3 bagian dari 10 bagian. Jadi kalian buat 10 bagian yang sama, 10 bagian atau gambar yang sama ya. Di sini bisa terlihat ada 10 bagian yang sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dari 10 bagian tersebut ya, dari 10 bagian tersebut kalian arsir 3 bagian ya. Kalian arsir 3 bagian, maka itu menggambarkan pecahan 3/10 ya. Jadi 3/10 itu artinya 3 bagian yang diarsir dari 10 bagian yang sama. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua kalian buat pita bilangan 1/5 ya. Jadi kalian buat ukuran yang sama dengan gambar sebelumnya ya, ukurannya sama, panjangnya sama, tapi dengan 5 bagian. Kalian bagi menjadi 5 bagian, 1 2 3 4 5. Nah, lalu kalian arsir satu bagian saja kalian arsir ya. Nah, itu menggambarkan pecahan 1/5. 1/5 itu artinya satu bagian yang diarsir ya. 1/5 itu artinya satu bagian yang diarsir dari 5 bagian yang sama ya, dari 5 bagian yang sama. Lalu kita ingin mengalihkan 3/10 dengan 1/5. Nah, gimana caranya ya? Caranya terlihat dari gambar. Kita gabungkan gambar pertama dengan gambar kedua, maka terlihat gambar ketiga ini ya. Jadi kita ingin berusaha menggabungkan gambar pertama atau pita bilangan pertama dengan pita bilangan yang kedua, maka didapatkan hasil yang pita bilangan yang ketiga ya. Ya, bisa kita lihat di sini. Dari penggabungan pita bilangan pertama dan pita bilangan ketiga didapatkan arsiran yang terkena keduanya. Jadi gambar atau bagian yang terkena kedua arsiran, kuning terkena dan biru pun terkena, itu ada sebanyak berapa? Ada sebanyak 3 bagian ya. Ada 3 bagian yang terkena dua-duanya, yang terkena arsiran yang biru dan arsiran yang kuning itu sebanyak 3 bagian ya. Ada sebanyak 3 bagian ya. 3 bagian dari berapa bagian yang sama ya. Jadi total dari bagian yang sama dari gambar yang ketiga itu ada sebanyak 50 ya. Kalian hitung itu ada sebanyak 50. Nah, maka dari hasil dari 1/5 dikali 3/10 itu adalah 3/50 ya. 3/50 itu artinya 3 bagian
dari 50 bagian yang sama ya. Jadi 3 itu didapatkan dari arsiran yang terkena kedua-duanya. Arsiran yang biru dan arsiran yang kuning itu ada sebanyak 3 bagian ya. Jadi itulah cara menghitung ya perkalian bilangan pecahan, dan kita bisa mengilustrasikannya menggunakan pita bilangan ya.